Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin Nur Khalifah dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh dan pembahasan tentang jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi yang pertama itu ada jurnal umum, yaitu transaksi Bengkel Chandra selama September 2014. Tanggal 1 September diserahkan uang tunai senilai 60 juta dan peralatan bengkel senilai 6.200.000. Tanggal 2 September membayar sewa ruangan untuk 1 tahun senilai 8 juta. Tanggal 3 September membeli peralatan kredit senilai 2 juta. Tanggal 6 September menerima pembayaran reparasi motor senilai 600.000. Tanggal 9 September membayar pemasangan iklan senilai 80.000. Tanggal 12 September telah diselesaikan perbaikan mesin senilai 1.200.000 tetapi belum dibayar. Tanggal 17 September membayar gaji pegawai senilai 800.000. Tanggal 19 September membeli perlengkapan bengkel senilai 950.000. Tanggal 24 September menerima pembayaran transaksi tanggal 12 September. Tanggal 27 September membayar biaya listrik dan telepon senilai 205.000. Tanggal 30 September menerima pembayaran tunai atas perbaikan mesin senilai 850.000. Tanggal 30 September kedua diambil oleh pemilik uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Jadi yang pertama itu tanggal 1 September diserahkan uang tunai sebesar 60 juta dan peralatan bengkel senilai 6.200.000. Berarti dapat kita tuliskan sebagai kas bertambah dan peralatan juga bertambah, tetapi kita harus tetap mengingat modal awal dari Bengkel Chandra ini. Nah, dapat kita tuliskan di jurnal umum itu tanggal 1 September 2014 adalah kas bertambah di debit 60 juta dan peralatan bertambah di debit sebesar 6.200.000. Nah, modal Tuan Chandra ini berkurang di kredit sebesar 66.200.000. Asal 66.200.000 ini dari 60 juta ditambah 6.200.000. Yang kedua yaitu tanggal 2 September 2014 membayar sewa ruangan untuk 1 tahun senilai 8 juta. Nah, di sini kita harus melihat sewa ruangan untuk 1 tahun, berarti Bengkel Chandra tersebut belum menikmati sewa ruangan tersebut. Berarti dapat kita tulis sebagai sewa dibayar di muka, bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Jadi kita tulis tanggal 2 September 2014 adalah sewa dibayar di muka bertambah 8 juta di debit dan kas berkurang 8 juta di kredit. Tanggal 3 September membeli peralatan kredit senilai 2 juta rupiah. Berarti di sini kita tulis sebagai peralatan yang bertambah dan utang yang berkurang di kredit. Berarti tanggal 3 September 2014 yaitu peralatan bertambah di debit senilai 2 juta dan utang berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 6 September 2014 menerima pembayaran reparasi motor sebesar 600.000. Berarti jika kita menerima pembayaran reparasi motor, berarti kas kita bertambah dan pendapatan jasa kita berkurang. Jadi dapat kita tulis tanggal 6 September 2014 yaitu kas bertambah di debit sebesar 600.000 dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 600.000. Selanjutnya tanggal 9 September membayar pemasangan iklan sebesar 80.000. Berarti jika kita membayar pemasangan iklan dapat kita sebut sebagai beban. Jadi tanggal 9
September 2014 dapat kita tulis sebagai beban iklan bertambah di debit sebesar 80.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 80.000. Tanggal 12 September 2014 telah diselesaikan perbaikan mesin sebesar 1.200.000 tetapi belum dibayar. Berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi kita belum dibayar. Berarti tanggal 12 September 2014 dapat kita tulis sebagai piutang bertambah di debit sebesar 1.200.000 dan pendapatan jasa berkurang sebesar 1.200.000 di kredit. Tanggal 17 September 2014 membayar gaji pegawai sebesar 800.000. Berarti jika kita membayar gaji pegawai, kita sebut sebagai beban gaji. Kita tulis tanggal 17 September 2014 yaitu beban gaji bertambah 800.000 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Tanggal 19 September membeli perlengkapan bengkel sebesar 950.000. Berarti jika kita membeli perlengkapan bengkel, yang pertama adalah perlengkapan dan kas kita berkurang. Itu perlengkapan bertambah di debit sebesar 950.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 950.000. Tanggal 24 September 2014 menerima pembayaran transaksi tanggal 12 September. Nah, di sini tanggal 12 September itu telah diselesaikan perbaikan mesin sebesar 1.200.000 tetapi belum dibayar. Berarti pada tanggal 24 September ini kita menerima pembayaran 1.200.000. Berarti kas kita bertambah dan piutang berkurang. Jadi tanggal 24 September 2014 kita tulis kas bertambah di debit sebesar 1.200.000 dan piutang berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Dan tanggal 27 September 2014 membayar biaya listrik dan telepon sebesar 205.000. Berarti kita membayar biaya listrik dan telepon ini kita sebut sebagai beban listrik dan telepon dan kas kita berkurang. Jadi tanggal 27 September 2014 kita tulis sebagai beban listrik dan telepon bertambah di debit senilai 205.000 dan kas berkurang di kredit senilai 250.000. Nah, ini tanggal 30 September yang pertama menerima pembayaran tunai atas perbaikan mesin senilai 850.000. Kita menerima pembayaran secara tunai berarti kas kita bertambah dan pendapatan jasa tersebut berkurang. Tanggal 30 September 2014 kita tulis kas bertambah 850.000 di debit dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 850.000. Yang terakhir diambil oleh pemilik uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Jika diambil oleh pemilik uang tunai tersebut berarti kita sebut sebagai Prive Tuan Chandra. Jadi tanggal 30 September 2014 Prive Tuan Chandra bertambah di debit senilai 1.200.000. Ya, mengapa soal ini dapat kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu karena terdapat bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis serta terdapat akun-akun yang di debit dan akun-akun di kredit. Yang kedua ada jurnal khusus. Selama bulan Januari, PD Tommy terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Januari dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120 syarat 3/15 N/30. Tanggal 3 Januari dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Tanggal 4 Januari dijual barang dagangan kepada PD Mercul sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10 N/30. Tanggal 5 Januari
Diterima pengembalian barang dagangan dari PD Mircu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Tanggal 6 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 1 juta secara tunai. Tanggal 7 Januari dijual barang dagangan kepada PD Melati sebesar 2 juta. Tanggal 8 Januari diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Tanggal 9 Januari dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. Tanggal 10 Januari dibayar semua hutang kepada PT Indofood. Tanggal 11 Januari diterima sisa piutang dari PD Melati. Tanggal 12 Januari diterima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 150.000. Tanggal 13 Januari dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 229. Tanggal 14 Januari dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Mircu. Tanggal 15 Januari dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N/30 dengan nomor faktur 121. Tanggal 16 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500.000 dengan nomor faktur 230 dengan syarat IOM. Nah, untuk jurnal khusus itu dibagi menjadi 5 jurnal, yaitu yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal umum. Yang pertama ada jurnal pembelian. Di sini jurnal pembelian PD Tommy per Januari, yaitu yang pertama tanggal 2 Januari PT Indofood dengan syarat pembayaran 3/15 N/30, pembelian di debit sebesar 10 juta dan utang dagang di kredit sebesar 10 juta. Maksud dari 3/15 itu adalah penjualan akan memberikan diskon atau potongan harga sebesar 3% apabila pembelian membayar barang dagangan dalam jangka waktu 15 hari. Sedangkan N/30 adalah pembayaran faktur dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Jadi jumlah dari pembelian di jurnal pembelian itu adalah 15 juta dan di kredit juga 15 juta. Yang kedua, jurnal penjualan PD Tommy per Januari. Yang pertama tanggal 4 Januari dengan nomor faktur 221, keterangan PD Mircu. Syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit dan penjualan kredit sebesar 2.500.000. Nah, tadi kan N/30 itu artinya pembayaran faktur dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Nah, di sini ada 2/10, itu artinya pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang setelah terjadi transaksi akan mendapat potongan 2%. Nah, yang kedua tanggal 7 Januari dengan nomor faktur 225, keterangan PD Melati dan syarat pembayaran IOM sebesar 2 juta rupiah. Maksud dari IOM itu artinya pelunasan faktur dilakukan paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi dan tidak mendapatkan potongan. Tanggal 13 Januari dengan nomor faktur 229, keterangan PD Bara, syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang dan penjualannya itu 2.500.000. Dan yang terakhir
itu tanggal 16 Januari dengan nomor faktur 230, keterangan PD Sukma, syarat pembayaran IOM, piutang dagang penjualan 500.000. Jumlah dari piutang dagang dan penjualan itu adalah 7.500.000. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas PD Tommy per Januari. Tanggal 6 Januari, keterangan penjualan tunai. Penjualan tunai terdapat pada kas debit sebesar 1 juta dan dikredit penjualan 1 juta. Tanggal 8 Januari, PD Melati debit di kas itu 1 juta dan piutang dagangnya itu 1 juta. Tanggal 11, PD Melati di debit kas 1 juta dan di piutang dagang 1 juta. Pendapatan bunga di debit kas 150.000 dan di serba-serbi itu keterangan pendapatan bunga dari bank itu sebesar 150.000. Tanggal 14 Januari, penjualan peralatan kantor sebesar 500.000 di kas debit dan penjualan peralatan kantor sebesar 500.000. Jadi jumlah dari kas di debit itu 3.650.000 dan piutang dagang sebesar 2 juta, penjualan 1 juta dan serba-serbi ada 200.000. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini, jurnal pengeluaran kas PD Tommy per Januari itu ada tanggal keterangan debit kredit. Jadi tanggal 3 Januari pembelian tunai terdapat di debit sebesar 1.500.000 dan di kredit itu kas bertambah menjadi 1.500.000, berkurang 1.500.000. Tanggal 9 Januari beban listrik dan telepon, berarti keterangannya adalah beban listrik dan telepon sebesar 250.000, berarti di kredit 250.000. Tanggal 10 Januari PT Indofood dengan pembelian 10 juta dan terdapat di kredit sebesar 9.700.000 dan dengan potongan pembelian 300.000. Yang terakhir ada jurnal umum PD Tommy per Januari. Tanggal 5 Januari yaitu retur penjualan dan potongan harga itu 500.000 masuk di debit dan piutang dagang PD Merci itu masuk di kredit. Kenapa soal tersebut masuk ke dalam jenis jurnal khusus? Karena jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis dan seringkali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.